Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Idra di Seruput Kopi Firman dengan renungan yang berjudul Bom bisa menghancurkan kota, kasih Tuhan mengubah hati. Hidup memang aneh, kadang Tuhan memakai jalan yang paling kelam untuk menyalakan terang yang paling indah. Begitulah kisah Jacob DeShazer, seorang serdadu Amerika yang hatinya dipenuhi kebencian, tetapi akhirnya menjadi pembawa kasih Kristus di negeri musuhnya sendiri, Jepang. Jacob lahir tahun 1912 di Oregon dari keluarga Kristen sederhana yang hidup dengan iman yang nyata, bukan sekedar rutinitas di hari Minggu. Namun ketika dewasa, dunia mulai menggoyahkan keyakinannya. Ia mengejar logika, menolak Alkitab, dan menyebut dirinya ateis. Iman yang dulu diajarkan orang tuanya terasa usang, hingga suatu hari dunia berubah. Ketika Jepang menyerang Pearl Harbor tahun 1941, ribuan tentara Amerika tewas dan kemarahan membakar hati Jacob. Ia bergabung dengan misi balas dendam terkenal bernama The Doolittle Raid, serangan udara rahasia ke Jepang. Saat pesawatnya mengebom kota Nagoya, Jacob merasa puas. Ia mengira dendamnya terbalas, tapi hidup punya cara aneh untuk membalikan cerita. Pesawatnya kehabisan bahan bakar dan jatuh di wilayah Jepang. Jacob ditangkap, disiksa, dan dipenjara selama 3 tahun. Dalam gelap dan dinginnya sel, rasa bencinya justru semakin membara. Ia menulis, "Kebencianku kepada orang Jepang hampir membuatku gila." Tiap hari ia hidup di antara rasa lapar, ketakutan, dan amarah. Tapi Tuhan punya rencana lain. Suatu hari ia teringat kembali potongan ayat yang dulu dibacakan ibunya sebelum tidur. Hanya itu yang tersisa dari masa lalunya, sepotong firman yang tertanam di hati. Menolak mati. Lalu terjadilah sesuatu yang mengubah hidupnya. Seorang penjaga Jepang entah mengapa memberinya sebuah Alkitab. Jacob membacanya dengan rakus. Ia membaca seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu dan menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, pengampunan. Firman Tuhan mulai menembus kebenciannya seperti sinar kecil di ruang gelap. Ia membaca 1 Korintus 13 tentang kasih yang sabar, yang tidak menyimpan dendam, dan ayat itu tiba-tiba hidup dalam dirinya. "Aku menemukan kebencianku berubah menjadi kasih," tulisnya kemudian. Ia mulai mendoakan para penjaganya, bahkan yang paling kejam. Ia mengampuni mereka satu persatu. Bagi orang lain itu mungkin gila, mengampuni musuh di tengah penjara perang. Tetapi bagi Jacob, itulah kebebasan sejati. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17, "Di mana roh Tuhan berada, di situ ada kemerdekaan." Setelah perang usai, ia dibebaskan. Namun yang menakjubkan, Jacob tidak melupakan Jepang. Ia kembali ke Amerika, belajar teologi di seminari, dan beberapa tahun kemudian ia kembali ke Jepang. Bukan dengan bom, tapi dengan kasih Kristus. Ia menjadi misionaris
berdiri di tanah yang dulu ia benci, kini untuk membawa pengharapan. Ribuan orang datang mendengarnya berkhotbah. Mereka tertegun melihat seorang mantan pilot Amerika yang dulu mengebom kota mereka, kini berbicara tentang pengampunan dan kasih Tuhan. Dalam 1 tahun pertama saja, ribuan jiwa berbalik kepada Kristus. Jacob membangun 24 gereja di seluruh Jepang, termasuk satu di kota Nagoya, kota yang dulu ia hancurkan. Tuhan mengubah medan perang menjadi ladang tuaian. Yang lebih indah lagi, pesan Injil yang dibawanya sampai kepada Mitsuo Fujida, komandan Jepang yang memimpin serangan ke Pearl Harbor. Orang yang dulu menjadi musuhnya kini menjadi saudara seiman. Mereka berdua berdiri berdampingan, mengabarkan kasih Kristus. Dua mantan musuh kini dipersatukan oleh darah anak domba. Jacob hidup hingga usia 95 tahun. Ia menutup mata dengan damai, meninggalkan warisan yang lebih kuat daripada perang, kasih yang mengalahkan kebencian. Kisahnya mengingatkan kita bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh kasih Tuhan. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh firman-Nya, dan tidak ada musuh yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh pengampunan. Tuhan tidak selalu menghentikan badai, tapi Ia bisa mengubah orang yang dulu melempar bom menjadi pembawa damai. Kasih Allah dapat mengubah kebencian paling gelap menjadi terang yang tidak pernah padam. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.